jadi di videoku kali ini aku mau bahas cara pilih foundation yang benar buat meminimalisir kemungkinan kita salah beli shade foundation. Entah itu terlalu terang jadi abu-abu waktu dipakai, entah itu terlalu gelap jadi kusem banget waktu dipakai, dan drama-drama per foundationan lainnya. Sejujurnya milih foundation ini tuh susah-susah gampang menurut aku. Nggak satu kali belajar langsung oke, bisa dan aku tidak akan menemukan kegagalan itu lagi. Nggak kayak gitu bener-bener butuh waktu dan trial errornya sendiri. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi cara yang pertama itu kita harus cari tahu dulu undertone kulit kita. Undertone itu apaan sih? Nah, undertone ini itu adalah warna dasar kulit kita yang dipengaruhi sama gen ibu bapak kita. Ngomong-ngomong tentang undertone, jadi si undertone ini tuh ada 3 jenis. Yang pertama itu ada warm undertone atau yellow undertone. Yang kedua itu ada cool undertone atau pink undertone. Dan yang ketiga itu ada neutral undertone. Untuk nyari tahu warna undertone kulit kita itu gampang banget, kita nggak usah bermodalkan apapun, tinggal kalian lihat aja nih warna urat nadi kalian yang di sekitar sini. Kalau misalkan warnanya hijau semua, berarti itu artinya warm undertone kulit kalian. Nah, kalau misalkan warnanya biru doang atau ungu doang nih di sininya, atau campuran antara biru dan ungu, berarti itu cool undertone. Nah, kalau misalkan campuran antara hijau, ungu, sama biru, berarti itu artinya neutral undertone. Hal yang kelihatannya sepele kayak gini tuh menurut aku ini tuh penting banget karena bakal memudahin banget untuk kita ngelompokin warna-warna. Jadi kalau misalkan kita lihat foundation yang ada tone kuning-kuningnya, berarti itu buat kulit yang warm. Kalau misalkan warna foundationnya itu ada tone warna pink-pinknya, berarti itu buat yang cool gitu. Nah, kalau misalkan campuran ada kayak kuning-kuningnya tapi ada semi-semi warna pink-pinknya, berarti itu buat yang netral. Nah, dari situ kita tinggal nentuin aja nanti tingkat kecerahan warnanya kalau misalkan kita udah tahu undertone kulit kita. Oke, untuk yang kedua, ngomong-ngomong tentang nentuin tingkat kecerahan warna foundation itu, biasanya kalau misalkan aku belinya langsung ke store, biasanya kan di sana ada nyediain tester. Nah, wajib banget kita buat nyobain testernya. Nah, di sini aku udah nyediain 3 warna foundation yang berbeda, ada yang terang, ada yang sedang, dan ada yang warnanya paling gelap. Biasanya itu aku nyobain testernya itu di pipi sampai ke leher sini. Ini aku contohin dulu, baru nanti bakalan aku jelasin, oke? Ini aku pakai dulu dari yang warna paling terang. Nah, biasanya aku tarik kayak gini di bawah sampai ke leher. Oke, itu warna yang paling terang. Ini warna yang tengah-tengah. Dan aku saranin kalau misalkan nyobain tester itu jangan cuman satu warna. Jadi minimal kalian harus nyobain 3 warna sekaligus gitu. Jadi misalkan kalian udah milih nih, kalian tuh nentuin kayaknya yang 3 ini deh warna. Nah, langsung 3-3-nya itu dicobain aja gitu, jangan satu-satu, soalnya bakalan makan waktu kalau misalkan nyobainnya satu-satu. Ini warna yang paling gelap. Nah, biasanya aku nyobainnya kayak gini, tapi kalau misalkan nyobainnya di toko ya nggak usah sebanyak ini juga gitu, kayak cukup aja dari sini sampai ke sini sedikit aja gitu, yang penting kelihatan dari pipi sampai leher. Nah, kenapa kita itu harus nge-swatchnya di pipi sama di leher kayak gini, dan jangan sekali-kali nyobain testernya di swatch di tangan, karena warna tangan sama warna muka itu biasanya beda ya. Ada yang tangannya itu lebih gelap daripada muka. Nah, kalau kayak gitu kejadiannya waktu dipakai di muka foundationnya nanti bakalan kelihatan kusem banget muka kita. Kalau misalkan tangannya itu lebih putih daripada muka, apalagi warnanya itu jauh banget, nanti yang ada waktu dipakai di muka foundationnya itu bakalan abu-abu. Makanya kita cukup senadain aja warna muka sama warna leher supaya nggak belang. Nah, terutama buat kalian yang nggak pakai hijab, aku lebih saranin kalian itu lebih ngikutin warna leher kalian dibandingkan warna muka kalian. Untuk apa? Untuk menghindari belang gitu kan, aneh ya kalau misalkan mukanya tuh putih banget sedangkan lehernya hidung gitu. Jadi aku lebih saranin kalian ngikutin warna leher aja. Kalau misalkan warna leher kalian lebih gelap, ya mending muka kaliannya digelapin daripada nanti belang-belang. Nah, aku juga di sini dapat pertanyaan, gimana kalau misalkan warna muka sama warna tangan itu jauh beda, mukanya lebih putih sedangkan tangannya itu lebih hidung dibandingkan muka karena suka memotoran dan nggak pakai sarung tangan. Untuk kasus kayak gini tuh pilihannya ada 2.
Yang pertama itu foundation buat muka, shade-nya itu ngikutin warna tangan kalian. Jadi cari yang warnanya gelap sama kayak warna tangan kalian. Jadi waktu dipakai kan pas gini nggak belang kan, sama-sama gelap. Atau enggak, yang kedua, tangan kalian ini dipakein foundation yang warnanya terang, yang cocok sama warna muka kalian gitu. Jadi dipakein foundation gitu si tangan yang gelapnya supaya warnanya itu lebih cerah, nyamain sama warna muka gitu. Itu terserah kalian, tinggal kalian pilih aja gitu maunya yang mana. Terus aku juga dapat pertanyaan, gimana kalau misalkan udah terlanjur salah beli warna foundation, entah itu terlalu terang atau terlalu gelap. Nah, untuk kasus yang terlalu terang ini itu gampang banget. Kalian bisa campurin warna foundation kalian yang keterangan ini sama warna foundation yang lebih gelap. Terus kalian mix, kalian aduk gitu sampai nemuin warna yang pas buat muka sama leher kalian. Kalau misalkan nggak ada, kalian pakai dulu foundationnya seperti biasa di semua muka kalian. Terus kalian pakai bedak yang warnanya lebih gelap dari warna foundation kalian. Atau enggak kalian pakein bronzer di muka kalian gitu untuk ngebantu nurunin warna putihnya itu. Terus kalau salah belinya itu terlalu gelap, yang pertama itu caranya masih sama kayak yang keputihan tadi, bisa kalian mix sama warna foundation yang lebih terang yang kalian punya. Terus kalau misalkan itu nggak ada, kalian bisa pakai warna yang lebih gelap ini jadi kontur muka kalian, buat kontur hidung, buat kontur pipi gitu, supaya nggak mubazir, bisa tetap dipakai walaupun bukan dijadiin foundation. Yang ketiga, di sini tuh kita harus jeli waktu beli foundation. Maksudnya kayak gimana gitu? Maksudnya itu kita harus bener-bener baca semua informasi yang ada di packaging si foundationnya itu. Karena biasanya dia tuh udah tertera ini tuh untuk undertone apa gitu. Ada di beberapa brand bahkan dia tuh bener-bener nulisin jelas warm, cool, netral gitu. Tapi ada di beberapa brand juga yang mainnya kode-kodean. Jadi kayak W untuk yang warm, N untuk yang netral, C untuk yang cool gitu. Nah, di sini aku kasih contoh ya, kasih gambaran. Nah, di sini aku punya dari merek Makeover. Di sini tuh dia tertulisnya W42. Jadi dia tuh tipe yang pakai kode-kodean gitu. Dia di sini tertulis W berarti warm. Jadi untuk shade yang W42 ini itu adalah untuk yang undertone-nya warm gitu. Terus di sini aku punya Maybelline Fit Me. Ini tuh dia tipe yang belak-belakan gitu karena di sini langsung tertulis warm. Jadi dia untuk yang yellow undertone atau warm undertone gitu. Yang keempat, untuk beli foundation itu kita benar-benar harus ngeluangin waktu dan cari waktu santai. Kenapa? Karena kalau misalkan kita beli foundation itu rusuh, buru-buru, itu tuh resiko gagalnya sangat amat tinggi dan aku pernah banget ngalamin hal itu. Jadi kalau misalkan mau beli foundation itu, setelah kita cobain testernya kayak gini, kita jangan langsung nentuin aku mau shade yang ini, aku mau shade yang ini, aku mau shade yang ini. Jangan kayak gitu, bener-bener ya udah cobain, terus kalian ngapain dulu kayak gitu, misalkan muter-muter mall dulu kayak, atau dibawa makan dulu kayak, atau ngapain dulu kayak gitu. Pokoknya tungguin minimal sampai si foundation yang kita cobain itu jadi ngeset gitu, jadi kering gitu loh di muka kita. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya untuk ngelihat si foundationnya itu oksidasi atau enggak. Nah, oksidasi ini tuh apa? Oksidasi ini tuh perubahan warna foundation yang biasanya itu jadi lebih gelap gitu. Nah, jadi kalau misalkan udah ditungguin sampai dia minimal ngeset di muka, kita bisa tahu si foundation itu oksidasi atau enggak. Pun kalau misalkan dia oksidasinya itu seberapa parah gitu. Kalau misalkan si oksidasinya biasa aja, kalian aku saranin ambil warna foundation yang setengah sampai 1 tingkat lebih cerah dibandingkan warna kulit kalian. Terus kalau misalkan si oksidasinya ini tuh parah banget, jadi gelap banget, aku saranin ambil yang 1,5 tingkat sampai 2 tingkat lebih cerah dibandingkan kulit kalian. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghindari kekusaman gitu. Kalau misalkan kita ambil warna yang bener-bener ngepas banget di kulit kita, terus dia nantinya oksidasi, itu bikin muka kita itu kusam banget nantinya. Yang kelima, selain nyocokin warna kulit, kita juga harus tahu jenis kulit kita. Karena di pasaran sana itu udah beredar banyak banget jenis foundation. Ada yang matte, ada yang dewy, ada yang satin finish. Nah, biasanya yang matte ini tuh diperuntukkan buat kulit yang berminyak.
dia tuh finishnya kayak kering terus powdery gitu. Nah untuk yang dewy ini tuh dia biasanya untuk kulit-kulit yang kering, dan finishnya itu dia biasanya looknya glowing basah gitu. Terus untuk yang satin finish itu dia cocok untuk kulit yang normal-normal aja. Jadi nanti finishnya itu dia nggak terlalu kering kayak yang matte, dan nggak terlalu becek kayak yang si dewy ini. Nah untuk cara nyari tahu jenis kulit kita itu apa, caranya gampang. Jadi sebelum tidur itu jangan pakein apa-apa ke muka kalian, termasuk skincare. Terus kalian lihat lagi besok paginya, begitu bangun tidur ambil kaca. Jangan dulu cuci muka ya, langsung ambil kaca dan langsung kalian perhatiin baik-baik tuh di kaca gimana sih muka kalian gitu kondisinya. Kalau misalkan benar-benar berminyak di semua area muka, berarti jenis kulit kalian itu berminyak. Kalau misalkan rasanya itu kencang banget di semuanya, berarti kulit kalian itu kering. Nah kalau misalkan rasanya biasa-biasa aja, nggak berminyak juga enggak, terus kencang kayak narik juga enggak, berarti jenis kulit kalian itu normal. Terus kalau misalkan ada di sebagian yang berminyak, terus sebagian lagi kering, berarti kulit kalian itu kombinasi. Udah jelas banget bukan hubungannya antara jenis kulit sama jenis foundation gitu. Jadi kalau misalkan kulit kalian berminyak, berarti pakainya yang matte. Kalau misalkan kulit kalian kering, berarti pakainya yang dewy. Dan kalau misalkan kalian kulitnya normal-normal aja, kalian pakai yang satin finish. Atau kalau misalkan pengen pakai yang matte juga bisa. Kalau misalkan mau pakai yang dewy, pengen looknya basah juga bisa. Kalau misalkan yang kulitnya normal, bebas mau pilih apa aja. Terus yang keenam, yang terakhir, usahain kalau misalkan mau beli foundation itu berangkat dengan keadaan muka bare face. Jadi gak usah pakai make up, cukup pakai skincare aja ya. Tapi kalau misalkan make up dekorasi kayak alis, pakai maskara, pakai lipstick ya boleh, tapi jangan pakai complexion, jangan pakai bedak, jangan pakai foundation gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti waktu kalian nyobain tester itu langsung ke warna kulit asli kalian gitu. Soalnya kan kalau misalkan udah pakai make up ya berarti warna kulitnya udah berubah karena udah ketembuk sama foundation, udah ketembuk sama bedak dan yang lain-lainnya gitu. Jadi resiko salahnya itu ya lebih tinggi kalau misalkan kita berangkat beli foundation pakai make up. Oke semuanya, mungkin cukup sekian aja video aku kali ini. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau gitu aku pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.